Natasha Helsi Febiani dengan NPM 21130531187. Hari ini kita akan membahas mengenai simpul dan ikatan dalam tali benang. Oh iya, saya berasal dari kelas 1D Prodi PGSD 2021 Unila. Selamat menyaksikan. Simpul merupakan hasil atau bentukan dari satu atau dua utas tali. Simpul yang paling sederhana ialah simpul hidup. Dibuat dengan hanya melilitkan salah satu ujung tali ke badan talinya. Macam-macam simpul. Simpul yang pertama yaitu simpul hidup. Fungsi untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepaskannya tidak susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Fungsi dalam pramuka, simpul hidup berfungsi untuk mengikat tiang. Simpul mati ialah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membuatnya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Fungsi simpul ini untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Yang ketiga itu ada simpul pangkal, yaitu simpul yang seringkali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Fungsi simpul pangkal yaitu berfungsi untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat ataupun tiang. Untuk yang keempat itu ada simpul jangkar. Cara pembuatan simpul jangkar tidak begitu sulit. Fungsi simpul ini ialah untuk membuat tanduk darurat dan dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Nah, untuk yang kelima ialah ada simpul tarik, yaitu menghasilkan lulup tali yang tidak bisa mengecil ataupun membesar lagi. Kegunaannya yaitu antara lain menambatkan tali kepada benda, mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Apabila dua simpul tiang saling dihubungkan, bisa berguna untuk menyambung tali. Nah, fungsi dari tali temali simpul tarik ialah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon yang tinggi. Nah, untuk simpul yang ketujuh itu ada simpul anyam yang berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan yang kering. Nah, untuk materi selanjutnya itu ialah ikatan. Ikatan merupakan bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat suatu barang atau benda. Macam-macam ikatan. Yang pertama yaitu ikatan kaki tiga. Berfungsi ikatan kaki tiga yaitu untuk mengikat tiga tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk pembuatan kaki tiga seperti jemuran. Yang kedua itu ada ikatan palang. Berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal, sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit untuk dilepaskan. Fungsi dari ikatan palang yang paling dominan ialah untuk mengikat dua buah tiang yang bersilangan dengan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Yang ketiga yaitu ada ikatan silang, yaitu berfungsi untuk mengikat dua tongkat bersilangan dan tidak membentuk siku-siku. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Untuk praktiknya langsung ada di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Salam pramuka, salam. Nah, jadi untuk kali ini kita akan langsung praktik membuat pioneering jembatan. Adapun bahan yang dibutuhkan itu hanya butuh 3 bahan, dan bahannya ini sangat mudah dicari. Yang pertama itu ada gunting. Yang kedua ada benang nilon untuk mengikatkan ke sumpitnya nanti sebagai pengganti bambu, karena di sini kita akan membuat miniatur. Selanjutnya ini ada sumpit sebagai pengganti bambu, karena di sini kita akan membuat miniatur pioneering jembatan, bukan pioneering jembatan. Nah, untuk sumpitnya saya menggunakan biota. Nah, jadi untuk yang pertama yang perlu kita lakukan itu membuat dua sumpit ini menyatu
sumpitnya telah menyatu. Untuk supaya sumpitnya panjang, kita tambahin satu lagi. Kita tambahin satu lagi sehingga hasilnya itu akan seperti ini. Dan ini saya buat kemarin untuk menghemat waktu. Dan ini hasil saya sendiri, makanya sedikit tidak rapi ya. Nah, oh iya, jadi untuk membuat tiangnya itu kita butuh 4 yang panjang, yang 3 sumpit. Nanti untuk sisa-sisa benang nilon ini kita gunting saja apabila sudah selesai supaya lebih terlihat rapi. Nah, sekarang ini sudah 4 kan untuk tiang. Selain itu kita butuh 2 bambu. Jadi ini fungsinya nanti untuk seperti ini. Ini saya sudah buat yang kecil, tapi rasanya apa ya, ada kurang pas gitu, jadi saya buat yang lebih besar. Nah, jadi ini 4 tongkat. Ini awalnya saya buat 2 ya, sekarang kita ganti menjadi 3 supaya dia lebih tinggi seperti itu. Jadi ini ada 4 di sini, dan 2 ini itu fungsinya untuk di sini sebagai ini untuk merekatkan titian jembatan. Sekarang kita langsung mulai saja. Yang ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya ambil 4 buah ikatan canggah tadi dan kita ikat seperti ikat ujung membentuk ikatan 4 kaki. Kau jabatkan tanganmu untuk selalu berkenangan getaran cinta. Nah, apabila sudah tersusun menjadi 4 susunan seperti ini, 4 tingkatan, 1, 2, 3, 4, maka kita masukkan ujung tali ini lewat bawah ya supaya lebih mudah. Kita kunci. Besarnya rasa cintaku dan kau pun tersipu malu yang kau bahas Dan 2 kunci saja, 1, 2. kacu diam jadi saksi bisu ku rasa Ini kita rapikan ya, sampai dirapiin. Nah, ini seperti ini. Setelah itu supaya dia lebih kuat lagi, bisa kita tambah lagi. Tadi kan dari atas, sekarang dari bawah. Kita anyam lagi. Cara menganyamnya supaya mudah itu bisa yang ininya ditekan, yang benang bawah baru dimasukkan. Nah, sekarang sudah tersusun 4 bawah, 4 atas seperti yang tadi. Lalu kita kunci lagi seperti yang pertama. 1, 2. Nah, sekarang sudah terbentuk seperti ini ya. Nanti untuk detailnya saya jelaskan pada video selanjutnya. Sekarang saya ingin mengikat yang bagian ini terlebih dahulu supaya dia erat. Nah, di video ini atau saat membuat miniatur ini saya hanya menggunakan 3 ikatan. Yang pertama itu ikatan canggah, yang kedua itu ikatan palang, dan yang ketiga itu ikatan silang. Untuk membuat ikatan palang itu hampir sama dengan ikatan silang, hanya saja kalau ikatan silang itu simpul awalnya ada di tengah-tengah. Kalau untuk ikatan palang simpulnya ada di salah satu tongkat. Dan yang terakhir, tara, ini hasilnya. Nah, jadi ini yang saya kumpulkan itu nanti yang 3 tongkat itu yang 3 sumpit. Karena yang 2 sumpit kemarin sudah saya bongkar. Yang ini itu menggunakan ikatan canggah. Ini
menggunakan kaki 4 karena tongkatnya ada 4 jadi kaki 4. Seharusnya itu ikatan kaki 3 karena tongkatnya ada 3, tapi karena ini tongkat atau sumpitnya ada 4 jadi dinamakan ikatan kaki 4. Selanjutnya untuk yang ini itu saya menggunakan ikatan silang. Nah, begini sih. Untuk bagian benang-benang nilon yang masih bersisa ini nanti kita gunting saja supaya tidak hilang. Dan ini dia sudah jadi. Ini sudah saya gunting yang bagian benang-benang tersisa. Terima kasih. Berawal dari ku tatap matamu dan kau jabatkan tanganmu untuk saling berkenal.